Polri bersama Kementerian Pertanian semakin memperkuat kolaborasi strategis demi mewujudkan swasembada jagung nasional pada tahun 2025. Melalui gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan, Polri akan membantu percepatan program tanam jagung serentak dengan target ambisius mencapai 1,7 juta hektar lahan di seluruh Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Polri bersama Kementan dan juga masyarakat melaksanakan panen raya jagung serentak tahap 1 tahun 2025. Panen raya ini dilaksanakan di Desa Bulu, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun pada Rabu 26 Februari 2025. Turut hadir Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Direktur Aneka Kacang dan Umbi Kementan Dr. Insinyur Diah Susilo Karti MP, Kapolda Jawa Timur, PJ Gubernur Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, jajaran Polri dan TNI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta para petani. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kegiatan ini merupakan komitmen Kepolisian Republik Indonesia dalam mendukung Astacita, khususnya ketahanan pangan nasional. Panen jagung tahap 1 ini serentak digelar di 18 provinsi, dengan cakupan lahan seluas 3.900 hektar yang ditanam sekitar bulan November hingga Desember 2024. Panen raya serentak ini menghasilkan estimasi di kisaran panen 138.000 ton hingga 139.000 ton jagung.
Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang telah diidentifikasi seperti ketersediaan bibit dan pupuk. Namun, Polri bersama Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk memastikan distribusi bibit secara optimal. Mari yang beragama Islam membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya melaporkan kegiatan gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan yang menjadi inovasi Polri dalam mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, jajaran Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polsek dan Satuan Brimob serta Satuan Pendidikan Polri telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan proses penyiapan lahan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BUMN, BUMD, Pemda, badan usaha swasta, kelompok masyarakat,
kemudian membentuk kelompok tani di daerah setempat, mendaftarkan kelompok tani yang baru terbentuk kepada Dinas Pertanian setempat, dan kemudian melakukan pengolahan lahan untuk siap tanam. Selanjutnya melakukan proses penanaman dengan melakukan pelatihan dan pembinaan pada kelompok tani yang baru, melakukan pendampingan kepada kelompok tani untuk mendapatkan bantuan bibit, pupuk, obat-obatan, alat, serta mesin pertanian dari Dinas Pertanian setempat. Yang ketiga, melakukan proses perawatan, yaitu penyiapan sumber air berikut pompa penyedot dan penyemprotnya, melakukan pemupukan secara berkala, melakukan pembersihan gulma di sekitar tanaman, dan melakukan penyemprotan atau pembasmian hama. Pada tahap akhir adalah proses panen, melakukan koordinasi dengan pihak Bulog terkait dengan penyerapan hasil panen, melakukan pendataan terhadap perkiraan hasil panen, kemudian melakukan komunikasi dan koordinasi dengan program Bulog untuk penanganan hasil pasca panen, yang terakhir membuat laporan. Gugus Tugas Pangan Polri sangat mengapresiasi terciptanya benih jagung Bayangkara yang diciptakan oleh Polres Blitar. Benih jagung itu adalah langkah Polri mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Inspektur Pengawasan Umum Polri berharap benih jagung Bayangkara dapat membantu meningkatkan produksi jagung dalam negeri. Benih jagung Bayangkara memiliki beberapa keunggulan, diantaranya memiliki ketahanan akar dan kerebahan batangnya serta toleran terhadap penyakit. Adapun bobotnya per 1000 biji berkisar 367,89 gram dengan kadar protein 9,10% serta kandungan karbohidrat 85,43%. Panen raya kali ini merupakan panen raya tahap 1 yang diikuti oleh 18 Polda dengan rincian sebagai berikut. Polda Aceh, luas lahan yang dipanen kali ini adalah 41 hektar dengan estimasi panen kurang lebih 207,5 ton sampai 415 ton. Polda Riau dengan luas lahan 54 hektar dengan estimasi panen 271,5 ton hingga 543 ton. Polda Kepri, luas lahan 425 hektar, saya ulangi 4,25 hektar dengan estimasi panen 21,25 hingga 42 ton. Polda Bangka Belitung, luas lahannya 2,5 hektar, panen pertama ini, dengan estimasi panen 12 hingga 24 ton. Polda Sumatera Selatan, dengan luas, ini termasuk lahan yang cukup luas, 1.920,5 hektar dengan estimasi hasil panen 9.602 hingga 19.204 ton. Polda Jawa Barat dengan luas lahan 67,7 hektar dengan estimasi hasil panen kurang lebih 338,5 hingga 677 ton. Polda Metro Jaya dengan luas 7,5 hektar dengan hasil panen estimasinya kurang lebih 37,5 hingga 75 ton. Polda Banten dengan luas 25 hektar dengan estimasi hasil panen 125 hingga 250 ton. Polda Jawa Timur, ini termasuk yang luas kedua setelah Sumsel, seluruh jajaran ada 1.438,4 hektar yang dipanen tahap pertama dengan estimasi hasil panen 7.191,8 hingga 14.383 ton. Polda Kalimantan Tengah 116,8 hektar dengan estimasi panen kurang lebih 583,75 hingga 1.167 ton. Polda Kaltara 4,26 hektar dengan estimasi panen kurang lebih 21,3 hingga 42,6 ton. Polda Bali
ada 14,91 hektar dengan estimasi hasil panen kurang lebih 74,6 hingga 149 hektar. Polda NTB ada 2 hektar dengan estimasi hasil panen 10 hingga 20 ton. Polda NTT ada 113,32 hektar dengan estimasi hasil panen kurang lebih 566 sampai dengan 1.133 ton. Polda Sulawesi Selatan ada 18,5 hektar dengan estimasi hasil panen 92,5 hingga 185 ton. Polda Sulawesi Barat lahannya ada 8,3 hektar dengan estimasi hasil panen 41,5 hingga 83 ton. Polda Gorontalo 6,5 hektar dengan estimasi hasil panen kurang lebih 32,65 ton. Dan Polda Maluku luas lahannya 0,65 hektar dengan estimasi hasil panen 3 hingga 6,5 ton. Panen kali ini adalah jagung yang memang diperuntukkan untuk pakan ternak dan lainnya, Pak. Kalau jagung konsumsi, yang jagung manis itu sudah dipanen lebih dulu. Jadi tidak berbarengan hari ini, tapi lebih dulu. Karena kalau jagung konsumsi yang manis, kalau telat panen udah jadi sepo, Pak, jadi sepah. Ya. Khusus untuk di tempat ini, di Desa Bulu, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, Satbrimob Polda Jawa Timur dan Polres Madiun berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, kelompok tani dari LMDH Wonolestari dan Perhutani KBH Saradan, serta mahasiswa dengan areal seluas 43 hektar, yang mana seluas lahan 28 hektar akan dipanen saat ini dengan estimasi hasil sebanyak 168 ton. Kemudian kegiatan ini masih akan terus berlanjut dengan penyiapan penanaman seluas 15 hektar yang sudah siap tanam, Bapak. Sehingga total lahan yang dipanen sesuai dengan yang disampaikan tadi adalah hari ini 3.846 hektar dengan estimasi hasil panen 19.233 ton hingga 38.467 ton. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam pemanfaatan lahan produktif untuk berpartisipasi aktif dalam program gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan khususnya jagung. Saya dan segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia atas komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya dalam upaya pencapaian swasembada jagung dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hadirin sekalian yang berbahagia dan yang saya hormati, tahun 2024 sudah kita lewati dan pembangunan pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks, di mana khususnya akibat dampak perubahan iklim ekstrim El Nino, konflik geopolitik Rusia Ukraina, Israel Palestina, dan perang dagang Amerika Cina menyebabkan adanya restriksi ekspor dari negara-negara produsen pangan dan meningkatnya biaya produksi serta harga pangan, serta dampak dinamika ekonomi global yang berpotensi menimbulkan krisis pangan. Kekhawatiran terhadap jaminan produksi, masalah distribusi dan akses pangan masyarakat perlu menjadi perhatian serius dalam penyediaan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia. Setelah melalui usaha keras semua jajaran pertanian di tingkat pusat maupun daerah, sinergi antara kementerian dan lembaga dan stakeholder lainnya di berbagai kesempatan. Sampai saat ini kita mampu menghadapi dan melewati tantangan itu semua. Bapak Irwasum dan jajaran yang kami banggakan, jagung merupakan komoditas penting dalam industri pangan Indonesia. Konsumsi jagung di Indonesia cukup tinggi, sekitar 14 juta ton jagung pipil kering, kadar air 14% per tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS, capaian produksi jagung pada tahun 2024 sebesar 15,14 juta ton dengan luas panen jagung di seluruh Indonesia mencapai 2,54 juta hektar. Melihat kondisi tersebut, ketersediaan jagung dalam negeri sangat mencukupi dan bahkan surplus untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Jagung dikonsumsi langsung sebagai pangan atau bahan baku industri. Selain itu, ini yang utama, jagung menjadi bahan untuk penyedia pakan ternak
di mana kalau jagung tidak tersedia, harga telur, harga daging, ayam pasti naik, dan ini adalah hal yang sama-sama tidak kita inginkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami berterima kasih kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia atas komitmennya dalam upaya pencapaian swasembada jagung dengan dipimpin Bapak Irwasum sebagai Ketua Satgas Ketahanan Pangan Polri. Saya yakin produksi jagung kita di tahun ini akan meningkat. Tidak hanya karena kondisi iklim mendukung, tetapi karena upaya pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam mengamankan dan mendorong pertanaman jagung di seluruh Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, tahun ini sasaran produksi jagung mencapai 16,68 juta ton. Jagung pipilan kering kadar 14% dengan tambahan lahan jagung yang didorong oleh Polri dengan asumsi bisa mencapai produksi 3-4 juta ton, sehingga produksi kita bisa mencapai 20 juta ton. Maka tahun 2025 ini saya yakin swasembada jagung akan tercapai. Kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan selebihnya kita bisa mengekspor ke negara-negara tetangga yang mengalami darurat pangan sehingga bisa meningkatkan devisa negara. Dari data BPS dapat dilihat bahwa produksi jagung mencukupi untuk kebutuhan pakan dan pangan, di mana di tahun 2025 diprediksi produksi jagung mencapai 20 juta ton dan dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, sementara sisanya bisa untuk ekspor ke negara lain. Sinergi antara Polri, Kementan, dan kelompok tani dalam kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen untuk mendukung petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan adanya panen raya ini diharapkan ketahanan pangan nasional semakin kuat serta kesejahteraan petani semakin meningkat. Hari ini kami melaksanakan kegiatan panen serentak di 18 provinsi atau 18 Polda. Luas lahan memang di kuartal 1 tahap 1 ini tidak begitu luas,
kurang lebih sekitar 3.900 hektar yang ditanam pada periode bulan November tahun 2024 yang lalu ya, sampai dengan bulan Desember 2024. Alhamdulillah panen raya serentak di 3.900 hektar di 18 Polda ini dilaksanakan pada hari ini dengan menghasilkan estimasi kurang lebih sekitar antara 139.000 sampai dengan 338.000 ton. Ya. Ini masih terus berlanjut. Ya, selesai panen di kuartal 1 tahap 1 ini semuanya seluruh jajaran juga akan melaksanakan kegiatan penanaman serentak kembali ya, di kuartal 1. Kemudian nanti kita akan melaksanakan kegiatan panen raya serentak di kuartal 2 itu seluruh Polda ya, 36 Polda akan melaksanakan panen serentak dengan luasan lahan kurang lebih sekitar 106.000 hektar, mungkin bisa lebih dengan estimasi target kita untuk jumlah panen di kuartal 2 ini sekitar 1 juta hektar, 1 juta ton, maaf, 1 juta ton. Dan itu akan kita lakukan. Ya, pokoknya begitu selesai panen, kita langsung juga memulai menyiapkan lahan dan langsung untuk menanam kembali, sehingga target yang diberikan oleh Bapak Menteri Pertanian, tentunya bukan hanya Polri sendiri, Polri bersama Menteri Pertanian, kemudian bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya, bersama teman-teman TNI, kelompok tani, dan seluruh masyarakat. Insya Allah di tahun 2025 ini kita bisa menanam kurang lebih sekitar 1 juta hektar dengan target untuk capaian panen kurang lebih sekitar 4 sampai 5 juta ton. Sehingga sesuai harapan Bapak Presiden di awal tahun 2026 kita bisa swasembada pangan khususnya jagung. Ini mohon bantuan, mohon kerjasamanya, karena ketahanan pangan ini tidak bisa dikerjakan oleh 1 atau 2 lembaga saja, tapi butuh kerja semuanya. Termasuk hari ini kita juga melibatkan teman-teman mahasiswa ikut juga, mahasiswa ikut berkontribusi bahwa ketahanan pangan ini merupakan tanggung jawab kita semuanya. Ketahanan pangan ini merupakan kepentingan kita semua dan ketahanan pangan ini merupakan suatu kedaulatan sebuah negara.